Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiandri Rohman, NIM 7211419125 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Kali ini kita akan membahas tentang bab 11, mengaplikasikan sistem web dan blog sebagai penunjang SIM Corporation. Nah, yang pertama kita akan mengenal sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi terbaru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lainnya. Contoh sistem operasi seperti Windows, macOS, Unix, dan lainnya. Untuk sistem operasi yang paling banyak digunakan yaitu Windows, karena seperti yang kita ketahui harga Windows lebih terjangkau ya daripada sistem operasi lainnya. Namun dari segi keamanan tentu macOS lebih baik daripada Windows, karena pada Windows sering kita temui sistem-sistem yang sudah dibajak atau sistem bajakan, sehingga sering terserang oleh malware, virus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Situs atau web dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu web statis dan web dinamis. Web statis merupakan web yang menampilkan informasi-informasi yang sifatnya statis atau tetap, sehingga pengguna tidak dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Sedangkan web dinamis merupakan web yang dapat menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan penggunanya. Selanjutnya ada proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Frontpage sendiri merupakan suatu aplikasi lunak yang mudah digunakan untuk membuat web sederhananya. Berikut ini contoh penggunaan web pada perusahaan penjualan untuk menampilkan informasi kepada pelanggan potensial pada perusahaan University Pizza. Beberapa fitur ini digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif, untuk membuat daftar, sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Nah, ini merupakan contoh dari tampilan web tersebut. Ada judulnya, terus lokasi, tabel, ada logo dari perusahaannya, lalu ada sederet link. Nah, yang selanjutnya, cara membuat web melalui Microsoft Frontpage. Pertama, kita perlu mengklik tombol Start, lalu pilih All Program, dan klik dua kali pada Microsoft Frontpage. Pilih menu Page, lalu HTML yang akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web. Preview untuk menampilkan halaman yang akan tampil di browser. Ganti judul proyek ini dengan klik File lalu Save As, dan mulai ketik kalimat yang diinginkan pada halaman tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar bertanda. Yang pertama, ketik kata location, lalu masukkan 3 frase, yaitu Commuter Parking Lot, Recreation Center, 101 North Main Street, lalu tekan enter setelah mengetikkan tiap frase tersebut agar terkunci. Selanjutnya, cara membuat tabel, yaitu pilih perintah tabel, lalu pilih subperintah insert, lalu pilih pilihan tabel, tandai judul tabel tersebut sesuai dengan kebutuhan, lalu pilih font yang diinginkan dan atur posisi tabel tersebut. Selanjutnya, menambahkan gambar. Pilih menu insert, lalu subperintah picture, pilih clip art sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. Pilih letak dari gambar tersebut, dan perlu diingat untuk menyimpan file Microsoft Frontpage secara berkala untuk mengantisipasi kendala seperti mati listrik dan error pada komputer. Nah, selanjutnya membuat daftar bernomor. Masukkan kalimat why you order from us, lalu kemudian tekan kunci enter, lalu masukkan ketiga alasan, kemudian tekan kunci enter lagi. Nah, pada halaman web tersebut memiliki 3 link, yaitu Contact Us, Link to My School, Go to Top of Page. Contact Us berguna untuk link yang digunakan untuk mengirim email. Lalu Link to My School berguna untuk hyperlink pada halaman web sekolah. Lalu Go to Top of Page yaitu memberikan navigasi untuk halaman web tersebut.
Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan Microsoft Front Page. Microsoft Front Page dinilai mudah untuk membuat web sederhana dan lebih murah dari sisi anggaran biaya. Namun, kelemahannya yaitu kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien. Selain menggunakan Microsoft Front Page, kita bisa membuat web dengan Notepad. Cara membuat web dengan Notepad seperti berikut ini. Pertama, bukalah Notepad. Penyunting teks ini merupakan program bawaan yang tersedia di setiap komputer Windows dan dapat ditemukan di menu Start. Setelah Notepad terbuka, klik File, Save As, lalu pilih All File pada kolom File Type. Simpan berkas buatan Anda dalam komputer HTML. Umumnya halaman utama sebuah situs memiliki nama berkas index.html dan berisi tautan ke seluruh halaman pada situs. Selanjutnya, pahami HTML. Tanda tag pada HTML atau Hypertext Markup Language berada dalam tanda kurung sudut. Awali halaman web Anda dengan memasukkan tanda kurung sudut dalam tanda kurung sudut HTML di bagian atas berkas. Gunakan tanda dalam kurung sudut head untuk memasukkan berbagai informasi. Tanda title berguna untuk mengatur judul halaman, sementara tanda meta opsional berfungsi untuk memasukkan penjelasan mengenai isi halaman web. Tanda meta tersebut kemudian akan dibaca oleh mesin pencari seperti Google. Nah, selanjutnya cara membuat web dengan Notepad selanjutnya yaitu setelah memasukkan tanda head, beri judul halaman dan tanda title, misalnya title WikiHow HTML _title. Akhiri kepala situs dengan menggunakan tanda dalam kurung /head. Gunakan tanda dalam kurung sudut body untuk memasukkan isi halaman. Ingatlah bahwa tidak semua warna didukung oleh peramban. Misalnya, warna abu-abu gelap mungkin tidak didukung. Tuliskan isi halaman web di antara tanda body dalam kurung sudut. Misalnya, mulailah dengan membuat kepala situs. Kepala situs adalah bagian situs yang memiliki huruf berukuran besar dan dibuat dengan tanda dalam kurung sudut H1. Selanjutnya, buatlah paragraf di halaman dengan tanda P, di misalnya tulisan P, tes paragraf tanda seru /P untuk membuat baris baru. Gunakan tanda BR atau break. Gunakan berbagai tanda berikut ini untuk memformat teks pada halaman web. Dalam tanda kurung sudut B untuk menebalkan teks, I untuk memiringkan teks, dan U untuk menggarisbawahinya. Setelah menggunakan tanda di atas, jangan lupa untuk menutupnya. Tambahkan gambar dengan tanda IMG untuk memperindah situs dan memberikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk. Nah, buatlah tautan yang mengarah ke halaman lain dengan tanda A, misalnya A have sama dengan other page.html. Halaman lain /A. Setelah selesai mengisi situs, akhiri halaman dengan menutup tanda dengan dalam kurung sudut /body. Terakhir, tutup kode HTML dengan dalam kurung sudut /HTML. Simpan halaman web buatan Anda dengan ekstensi .html dan bukalah di peramban favorit Anda untuk mengujinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.